Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Luther, Calvin, dan tokoh-tokoh reformasi lainnya adalah anak-anak zamannya. Pikiran dan pandangan mereka dibangun di atas pengetahuan orang pada masanya tentang Islam. Pengetahuan itu umumnya diperoleh dari literatur abad pertengahan tentang Islam dan dari kisah-kisah orang selama Perang Salib. Selain itu, kurangnya pengalaman berinteraksi langsung dengan orang Islam membuat tidak ada kemungkinan untuk sedikit-dikitnya merevisi pemahaman mereka. Pemahaman literatur itu tentang Islam bersifat antagonistik. Islam dipandang sebagai an archenemy of Christianity, musuh besar Kristianitas. Dengan citra semacam ini, maka tidak heran bila dalam tulisan-tulisan abad pertengahan orang dapat menemukan segala macam cara untuk menyerang Islam dan orang-orang Islam. Mereka yang di barisan apologis pembela iman Kristen dan utusan Injil atau misionaris menyerang Al-Quran dengan maksud meruntuhkan ajaran-ajarannya. Para penafsir kitab suci, exegetes, dan theologians menyerang Islam dengan memakai dalil-dalil yang dibangun di atas nubuatan-nubuatan para nabi di dalam Alkitab. Para pelancong dan peziarah di Tanah Suci, the Holy Land, serta mereka yang dulunya adalah para tawaran tentara Turki Ottoman menyusun kisah-kisah perkenalan mereka dengan Islam dan orang-orang Islam dalam cara-cara yang membuat Islam dan orang-orang Muslim terlihat asing dan berbeda sekali dari orang-orang di Eropa Barat. Tidak seperti Martin Luther yang pernah membuat tulisan khusus tentang Islam. John Calvin tidak demikian. Meski demikian, pandangannya tentang Islam dan orang-orang Islam banyak bertebaran di dalam institusinya. Tafsiran-tafsiran Alkitab yang disusunnya dan bahkan dalam khotbah-khotbah John Calvin. Bagi Martin Luther, menyusun argumentasi teologisnya dari suatu situasi politik dan militer yang real dengan kekuatan Islam, perhatian Calvin semata-mata fokus pada soal-soal teologis. Istilah-istilah yang dipergunakan John Calvin untuk menyebut orang-orang Muslim dan Islam adalah Turks, Saracens, dan Mahomet. Dalam institusio, istilah yang dipakai Calvin hanya Turks atau dalam bahasa Indonesia Turki, dan muncul sebanyak 4 kali saja. Jumlahnya lebih banyak lagi dalam buku tafsirannya, tersebar di hampir 30 halaman yang berbeda. Jumlah serupa juga ditemukan dalam khotbah-khotbahnya dari kitab Ulangan. Rujukan lain tentang Islam yang tidak kalah banyaknya adalah Mahomet. Dalam buku-buku tafsiran Alkitabnya, istilah ini ditemukan 20-an halaman yang berbeda. Jumlah serupa juga ditemukan dalam khotbah-khotbahnya dari kitab Ulangan. Istilah yang agak jarang dipakai Calvin ialah Saracens. Istilah ini hanya muncul di 5 halaman yang terpisah dalam buku tafsirannya, sementara dalam khotbahnya muncul sekali dengan nama Saracens. Dalam institusio, rujukan-rujukan tentang orang-orang Turks adalah sebagai berikut.
Bagian dalam buku kedua, bab yang ke-6, chapter ke-4, berada dalam rangkaian pembicaraan tentang pengetahuan mengenai Allah Sang Penebus yang nyata dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman yang benar kepada Allah tidak bisa terjadi tanpa iman kepada Kristus, sebab God is comprehended in Christ alone. Tanpa percaya kepada Kristus, pengetahuan yang orang punya tentang Allah hanyalah a fleeting knowledge of God. Inilah yang membedakan iman Kristen dari yang lain. Meski orang-orang Muslim diakui oleh Calvin percaya bahwa Allah adalah the creator of heaven and earth, namun karena mereka menolak Kristus, maka yang mereka percaya tentang Allah hanyalah an idol, berhala, suatu berhala saja. Hal senada Calvin amat tegaskan dalam khotbah ke-45 dari Ulangan pasal yang keempat, Ulangan pasal yang ke-6 pada tanggal 19 Juli 1555. Di kesempatan itu ia menyampaikan demikian: sekalipun orang-orang Muslim mengaku menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan mereka sama sekali tidak membuat patung-patung, namun mereka, menurut John Calvin, tetap menyembah berhala. Alasannya ialah karena mereka tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus yang adalah gambar yang hidup dari Allah Bapanya. Di tempat di mana Allah Anak seharusnya berada, orang-orang Muslim menurut John Calvin, karena tidak percaya bahwa Allah dapat memanifestasikan dirinya di dalam daging, maka menggantinya dengan Mahomet. Apakah orang Muslim tidak tahu bahwa mereka menyembah berhala? Di sini dalam khotbahnya, Calvin berpendapat bahwa hal itu dapat terjadi through the deceitfulness of their Muhammad who was bewitched them. Tak ada sedikitpun respect kepada Muhammad seperti tercermin dalam khotbahnya dari kitab Ayub, seperti yang dikutip oleh Profesor Nigel Lee. Di sini Nabi Muhammad dikatakan mengakui dirinya menerima wahyu yang lebih tinggi dari Injil. Namun apa yang dihasilkan oleh wahyu itu ialah orang-orang yang menurut John Calvin tidak sama tingginya dengan klaim itu. Dalam keseluruhan tulisan John Calvin, orang-orang Muslim hampir selalu didudukan bersama dengan orang Katolik dan Yahudi. Yang lain ialah dengan orang heathen and pagan. Dua yang terakhir ini menunjuk kepada penyembah berhala. Meski sangat negatif sekali, namun ada kalanya orang-orang Muslim dan juga orang Yahudi, dalam pandangan Calvin, keadaannya masih sedikit lebih baik dari orang-orang Katolik. Dalam khotbah pertama dari Ulangan 11 pada tanggal 11 Oktober 1555, John Calvin mengatakan bahwa pada suatu khotbah ia mengatakan tentang ketiganya demikian. Konteks percakapan Calvin dengan Institutio buku keempat, babnya yang kedua, chapter 10 ialah tentang gereja. Dalam bagian sebelumnya, buku keempat, bab kedua, chapter 9, argumennya jelas bahwa gereja Katolik Roma pada saat itu telah rusak. Ia melukiskan keadaannya seperti Israel di zaman Raja Yerobeam. Buku keempat, bab kedua, chapter 7. Apa yang diperbuat dalam gereja ini had not been instituted by God. Buku keempat, bab kedua, chapter 9, tidak diperintahkan oleh Tuhan dan contaminated with idolatry, superstition, and ungodly doctrine. Buku keempat, bab 2, chapter 10, penyembahan berhala, tahayul, dan doktrin yang sesat. Dengan cara ini,
Mereka membuat orang yang mau membedakan jemaat-jemaat orang-orang percaya dari perkumpulan-perkumpulan orang Muslim. Dalam pandangan John Calvin, orang Kristen tidak bisa bersekutu dengan orang Muslim karena they were not the beds of baptism and despise the God whom we worship. Meski mengakui orang Muslim melakukan pembasuhan berkali-kali, yang dimaksud Calvin adalah wudhu, namun itu sama sekali tidak sama artinya dengan baptisan. No better than the holy water of the Papists, tak lebih dari air suci orang Katolik saja. Kalaupun kemudian ada orang Muslim yang mau dibaptis, John Calvin berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dengan mudah dilakukan, kecuali ia telah memperlihatkan pengakuan yang memuaskan kepada gereja. Institutio buku keempat, bab ke-16, chapter 24. Perlakuan pada seorang bayi dari orang tua Kristen lebih baik dari orang Muslim karena ia dilahirkan ke dalam warisan perjanjian. Ia dapat langsung dibaptiskan. Masih banyak lagi yang bisa disajikan dari data-data yang tersedia. Semua itu dengan sangat lengkap dapat diperoleh dari tulisan Francis Nigel Lee dan Emidio Campi. Dari apa yang disajikan dalam video ini, kiranya menjadi jelas bahwa Islam yang direpresentasikan secara dominan dalam diri orang-orang Turks Ottoman bukanlah penyebab langsung dari munculnya reformasi gereja. Meski demikian, Kekaisaran Islam Ottoman yang menginvasi Eropa mulai abad ke-15 telah memberi kontribusi tidak langsung kepada terjadinya reformasi pada kelangsungannya dan penyebarannya. Invasi itu membantu menciptakan sebuah situasi yang tidak dapat direspons dengan memadai oleh kekuatan politik dan militer Katolik. Aksi Luther dan tokoh-tokoh reformasi lainnya di sejumlah kota di Jerman dan Swiss kelihatannya diharapkan oleh penguasa dapat diselesaikan oleh gereja Katolik supaya mereka dapat berkonsentrasi menghadapi lawan yang sudah semakin dekat. Namun, tanpa dukungan kekuasaan politik penguasa Katolik, perlawanan itu tidak mampu mencegah dan menghalangi dampak reformasi yang luas. Persepsi negatif tentang Islam dan orang-orang Islam yang dijumpai pada orang-orang Kristen Eropa di Eropa Barat, pada tokoh-tokoh reformasi dan orang-orang Kristen Eropa Barat selanjutnya, seperti sudah dipaparkan oleh saya sebelumnya, terbentuk karena konflik-konflik yang terjadi sebelumnya di antara orang Kristen Eropa Barat dan Islam. Dimulai dari masa penaklukan Spanyol dan Portugis dan makin berkembang lagi di masa Perang Salib. Persepsi-persepsi itu tercipta dan berkembang dalam suasana yang diwarnai kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan akan musuh yang hebat. Di pihak lain, kemajuan peradaban Islam yang jauh meninggalkan peradaban Eropa Barat telah menimbulkan perasaan inferioritas terhadap Islam di kalangan orang-orang Kristen Eropa Barat. Merendahkan orang lain dalam rangka mengangkat diri sendiri adalah mekanisme mental yang ditempuh untuk membangun kepercayaan diri. Bersamaan dengan itu, timbulnya usaha-usaha untuk menentukan identitas keeropaan bersamaan dengan munculnya di era Perang Salib, membuat orang-orang Islam diposisikan sebagai salah satu yang lain, the other, terhadap mana diri sendiri diidentifikasi. Islam menjadi kebalikan dari keeropaan. Kalau keeropaan itu baik, maka Islam adalah buruk. Sayang sekali, pandangan-pandangan ini dikembangkan terlepas dari kontak personal yang intens dengan orang-orang Islam. Tak pernah pula ada dialog langsung dengan pemikir-pemikir Islam yang sejaman atau mendapat respons langsung dari pihak Islam. Catatan yang perlu diperhatikan oleh orang-orang Kristen di Indonesia ialah
pentingnya memeriksa persepsi-persepsi kita sendiri terhadap Islam dan orang-orang Islam di sini. Pengalaman-pengalaman buruk yang dialami orang terhadap orang lain adalah pemicu yang paling mudah untuk mengeluarkan sikap dan prasangka buruk terhadap yang lain. Seperti dialami oleh orang-orang Kristen di Eropa Barat abad pertengahan. Begitu mudah sekali pandangan buruk ini diteruskan dari generasi demi generasi secara tidak kritis. Di sini dialog intens dengan yang lain menjadi penting. Namun seperti diingatkan Kempe, dialog tidak boleh hanya sekedar bercakap-cakap, small talk, istilah Kempe, tetapi harus merupakan sebuah percakapan terus terang dan mendalam, di mana dimensi-dimensi mendalam iman masing-masing dipercakapkan. Di sini menjadi penting, artinya menyediakan ruang-ruang yang aman, nyaman, dan bebas tekanan bagi kedua belah pihak untuk dapat berdiskusi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.